Hello students, how are you all? Welcome back to our class, and today our topic is science lesson. Hari ini kita belajar sains, masih di changing materials, perubahan wujud benda. Well, in last meeting you have studied about heat, ya, tentang panas merubah wujud benda. Nah, di pertemuan ini, in this meeting, how can cooling change materials? Ya, bagaimana pendinginan itu bisa merubah material, ya. Oke, open your science book page 74 ya, textbook halaman 74. How can cooling change material? Ya, bagaimana pendinginan itu bisa merubah material atau benda, wujud bendanya. Heating can change a material, so can cooling. Katanya di sana dikatakan bahwasanya pemanasan atau panas juga bisa mengubah material. Begitu juga dengan pendinginan. Nah, di pelajaran kali ini kita akan mempelajari cooling change materials. Oke, masih di halaman 74. Some materials change from one form into another form of the same material when heated. These materials return to the original form when cooled. Katanya di sana dikatakan bahwa beberapa bahan berubah dari satu bentuk ke bentuk lain dari bahan yang sama saat dipanaskan. Nah, bahan-bahan ini kembali ke bentuk semula saat didinginkan. Jadi ketika dipanaskan, dia berubah wujud. Setelah didinginkan, dia kembali seperti itu ya. Jadi ada perubahan panas ke dingin dan dingin ke panas. Itu yang kita pelajari selama ini. Nah, untuk saat ini kita belajar how can cooling change material. Perhatikan gambar di sini ada sebuah ceret ya atau kettle. Dalam bahasa Inggris dikatakan kettle atau di rumah sering kalau di rumah Miss kami sebut ini ceret ya. Di rumah anak-anak Miss kami kurang tahu, tapi biasanya ceret atau kettle. Katanya di sini dikatakan when cooled steam becomes water. Katanya di sini ya. When cold, steam becomes water. Artinya, saat didinginkan, uap menjadi air. Uap. Nah, uap itu seperti apa, Miss? Oke, perhatikan di bawahnya. Water heated menjadi steam. Water heated becomes steam. Ya, artinya air jika dipanaskan atau dimasak ya, yang mamanya pernah masak air. Nah, pasti air yang dimasak menguap. Ketika mendidih, nah dia menguap. Jadi water heated steam. Nah, steam ini cold water. Air ketika dipanaskan dia menguap. Nah, uap air ini ketika sudah dingin dia kembali ke air. Paham ya anak-anak Miss ya? Oke. Kita baca lagi di halaman 74. Water heated in a kettle becomes steam which goes into the air. When cooled on a cool surface, steam becomes water droplets. Katanya di situ, artinya air yang dipanaskan dalam ceret atau kettle tadi menjadi uap yang ada di udara. Nah, uap itu kita bisa lihat di udara ya. Nah, ketika didinginkan ke permukaan yang dingin, uap itu menjadi tetesan air. Bisa dipahami, air yang dipanaskan diceret atau air yang masak, ketika air itu sudah masak, maka dia menguap. Nah, uap air itu, nak, ketika menjadi dingin, dia menjadi tetesan air. Kembali dia ke air ketika sudah dingin. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya, masih di halaman 74 di bawah. When cold water becomes ice, which is solid. Nah, ini case-nya beda lagi nih. When cold water ice, which is solid katanya. Artinya,
Saat didinginkan, air menjadi es. Nah, ini air. Yang pernah buat air di freezernya, ayo siapa? Nah, jika kita membuat air, nah dan kita masukkan itu ke freezer, apa yang terjadi? Maka dari cair berubah menjadi padat karena dia dibekukan di dalam freezer, didinginkan, iya kan? Nah, after cooling in the freezer, water turns into solid ice, katanya. Setelah didinginkan di freezer, air atau benda cair tadi bisa berubah menjadi es padat karena didinginkan. Maka ada perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Bisa? Oke, good job. Next. Well, in the next example, di contoh yang lain, page 75, halaman 75 ya. Kita baca, when cold in the refrigerator, liquid chocolate becomes solid chocolate. Nah, artinya saat didinginkan di lemari es menjadi coklat padat. Nah, gambar ini yang Miss Lingkari ini adalah coklatnya cair ya nak. Nih, liquid chocolate ini masih coklat cair yang dilelehkan. Nah, after cooling, nah setelah didinginkan in the refrigerator, setelah dia didinginkan di kulkas, coklat cair tadi anak-anak berubah menjadi solid chocolate. Nah, ini dia. Berarti ada changing material, ada perubahan wujud benda dari cair ke padat ketika dia didinginkan when cooling ya. Jadi seperti judul pelajaran kita hari ini, how can cooling change material. Nah, bukan cuma panas saja yang bisa merubah wujud benda, dingin juga bisa merubah wujud benda dari cair menjadi padat. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia. Ayo yang sering makan ice cream. Ya. Nah, tapi di sini dia terbuat dari jus buah, ya. Oke. Nah, masih di halaman 75, kita baca, when cold in the freezer, fruit juice become popsicles, ya. When cold in the freezer, fruit juice becomes popsicles. Artinya, saat didinginkan di dalam freezer, jus buah ini menjadi es loli. Nah, perhatikan gambar yang Miss Lingkari ini. Awalnya ini adalah jus buah ya, boleh rasa mangga atau rasa buah naga atau rasa durian, rasa sirsak. Nah, awalnya dia masih liquid, masih cair ya, namanya juga jus kan. Nah, after cooling, setelah dia didinginkan di dalam freezer, the fruit juice becomes solid, maka jus buah itu menjadi padat atau menjadi es loli, popsicles gitu ya. Nah, yang makan es krim juga awalnya dia itu adalah adonan. Nah, setelah dia didinginkan dalam freezer, maka dia berubah menjadi es krim. Makanya kalau es krim itu misalnya pedal pop ya kan atau magnum es krimnya, kalau kita biarkan dia, maka dia bisa meleleh. Tapi kalau kita buat di freezer, dia menjadi solid, dia menjadi padat. Oke, bisa anak-anak Miss? Nah, itu dia changing materials-nya setelah diubah ke dingin ya. Itu dia. Nah, contoh yang lain yang masih berhubungan dengan how can cooling change material, bagaimana bisa dingin merubah wujud benda. Ini dia. Ya. Oke, nah siapa pernah lihat mamanya buat agar-agar? Pasti pernah ya. Maminya buat agar-agar. Well, let's reading together. When cooled in the refrigerator, liquid jelly mixture becomes fimba wobbly ya. Nah, sekali lagi. When cooled in refrigerator, liquid jelly mixture
becomes firm but wobbly, ya, wobbly. Oke. Artinya saat didinginkan di lemari es, ya, saat didinginkan di lemari es, campuran jeli cair ini, nih campuran jeli cair ini masih cair ya, yang Miss lingkari ini ya, anak-anak. Ya. Nih. Oke. Dia masih cair, dia akan menjadi keras, tetapi agak goyah atau goyang ketika dia didinginkan. After cooling, the jelly mixture becomes solid. Oke, ini dia. Jadi, itulah pelajaran kita. How can cooling change materials? Ya, bagaimana pendinginan itu bisa merubah wujud benda dari cair ke padat. Oke. Nah, sekali lagi Miss jelaskan. Wujud benda jika dia didinginkan, dia bisa berubah. Nah, contoh yang pertama tadi air. Nah, jika kita buat dia ke dalam freezer, maka benda cair itu, liquid itu menjadi solid, menjadi padat. Nah, contoh yang kedua tadi adalah coklat yang cair ya, liquid chocolate. Nah, coklat cair ini jika kita dinginkan di dalam freezer atau di dalam kulkas, maka dia berubah menjadi coklat padat. Selanjutnya, jus buah. Nah, jus buah ini juga kalau kita buat dia ke dalam freezer, maka dia berubah menjadi es loli atau seperti sepotong es krim. Nah, yang terakhir, cairan agar-agar, ya, agar-agar yang masih cair, yang belum didinginkan, dia masih bentuk cairan atau jelly mixture liquid. Nah, after cooling, setelah dia didinginkan, maka jelly mixture tadi berubah menjadi solid atau padat, tapi dia sedikit goyang atau goyah. Bisa ya anak-anak nih semuanya ya? Oke, I think that's all our topic today. Nah, buat anak-anak nih tetap semangat dan tetap rajin belajar walaupun daring atau masih dalam jaringan ya, masih online, masih di rumah, tetap semangat. Oke, see you. Thank you.